Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memasuki bab ke-6, yaitu tentang menelusur lembaga negara. Karena di bab 6 ini merupakan pertemuan pertama, maka yang akan dibahas adalah tentang pengertian lembaga negara dan juga pembagian lembaga negara. Ya, hari ini kita akan mengetahui apa sih arti dari lembaga negara dan kenapa lembaga negara itu sangat penting bagi suatu negara. Kita akan masuk ke materi pertama. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa yang harus kita temukan pada materi hari ini. Kalau dilihat ya, di sini yang pertama ada pertanyaan tentang mengapa setiap negara membutuhkan lembaga negara. Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia. Untuk hari ini, fokus kita hanya pada dua pertanyaan saja. Lanjut, Ibu akan mulai ya dengan menjabarkan pengertian dari lembaga negara. Lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara? Lembaga negara itu adalah suatu struktur resmi dari pemerintah untuk mengatur urusan negara. Ya. Jadi, kalau kita mengingat kalimat lembaga negara, maka kata kunci pertamanya adalah pemerintah. Ya, struktur yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurus urusan negaranya. Memang urusan negara itu apa aja sih? Urusan negara itu ada banyak ya. Kalau kita telusur lagi kan kita belajar tentang beberapa aspek negara. Yang pertama, aspek negara itu ada yang namanya aspek ideologi. Selanjutnya ada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini adalah urusan pemerintah yang harus diurusi oleh pemerintahan strukturnya seperti itu. Terus kalau kita lihat nih ya pengertian lembaga negara, banyak orang yang mengatakan bahwa lembaga negara itu sama pengertiannya dengan badan negara ataupun dengan struktur negara atau organ negara. Apakah jawabannya betul? Jawabannya betul ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh lembaga negara itu sama dengan badan negara, itu betul. Sama dengan struktur negara ataupun organ negara, nah ini semuanya betul. Tapi padanan kata yang paling tepat ya untuk untuk menunjukkan tentang ilmu politik yang paling tepat adalah padanan kata lembaga negara. Seperti itu. Sekarang, setelah kalian mengetahui bahwa lembaga negara itu sama dengan badan negara, struktur negara, ataupun organ negara, kalian juga harus tahu, emangnya ciri-ciri dari lembaga negara itu apa sih sampai-sampai lembaga negara itu mengurusi urusan negara di berbagai aspek. Kita lihat yang pertama di sini. Ciri umum tentang lembaga negara adalah setiap lembaga negara pasti memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. Ya. Apa contoh dari struktur organisasi yang jelas? Ini kita lihat di sini contohnya. Di sini contohnya struktur organisasi yang jelas ini kan ada presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan juga BPK. Ini semuanya adalah struktur organisasi yang jelas, di mana setiap lembaga-lembaga negara ini pasti punya job listnya masing-masing, pasti punya wewenangnya masing-masing. Contoh, sekarang kita lihat. Dari semuanya ini, semua lembaga negara, kita bisa tahu bahwa setiap lembaga negara itu punya yang namanya pembagian kekuasaannya. Pertanyaan Ibu, kenapa setiap lembaga negara itu harus dibagi-bagi kekuasaannya dan harus dipisah-pisah? Kenapa nggak jadi satu aja kekuasaannya? Jawabannya adalah, kalau semuanya ditumpuk jadi satu kekuasaan ya, maka tidak ada yang namanya fungsi mengawasi. Tidak ada yang namanya fungsi saling seimbang. Sama seperti kelas ya. Kelas itu kan ada struktur organisasinya. Ada wali kelas, ada ketua kelas, ada wakil, bendahara, dan juga sekretarisnya. Katakanlah antara wali kelas, ketua kelas, wakil, bendahara, dan sekretaris job desk-nya sama, wewenangnya sama. Kira-kira akan tercampur aduk gak? Pasti akan tercampur aduk. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya fungsi pengawasan. Bahwa setiap orang itu seharusnya punya job desk-nya masing-masing yang gak perlu diikut campuri oleh orang lain. Selanjutnya, kita lihat di poin kedua. Lembaga negara menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai dengan bidangnya. Kalau dilihat ya, di sini contoh saja satu ya. Ada DPR. DPR itu tugasnya ngapain sih? Tugas DPR itu yang paling utama
tugasnya adalah membuat undang-undang ya, membuat undang-undang. Di setiap undang-undang ini pastinya melibatkan berbagai aspek. Contoh, misalnya kita ingin membuat undang-undang tentang pendidikan. Berarti, di dalam membuat undang-undang tentang pendidikan, DPR harus mengikut sertakan komisinya. Ya. Setiap anggota DPR itu sudah ditempatkan di komisinya masing-masing. Kalau nggak salah komisinya itu dari komisi 1 sampai komisi 11. Komisi 1 sampai komisi 11. Di dalam komisi-komisi ini punya konsentrasinya masing-masing. Kalau di komisi 10 itu komisi yang konsentrasinya itu di bidang pendidikan, olahraga, dan juga sains. Ya. Karena kita tahu bahwa DPR itu job desk utamanya membuat undang-undang, maka DPR ini punya wewenang untuk merancang undang-undang. Yang terbaru nih yang Ibu ketahui yaitu adanya undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi. Maka undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi ini ya, yang terbaru kalau nggak salah nomor 23 tahun 2022, maka undang-undang ini saat disahkan pastinya sudah melalui berbagai tahap ya, sudah dikaji ulang oleh apa? Oleh para anggota DPR. Itu contoh dari bagaimana setiap lembaga negara pasti punya fungsi kenegaraannya masing-masing. Nah, dalam contoh ini adalah contoh dari fungsi lembaga DPR. Selanjutnya, kita lihat di poin ketiga. Lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Ya jelas ya, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa lembaga negara itu mengurusi semua urusan negara, maka harus ada hukum dasarnya yang jelas ya. Dalam hal ini tentunya kita lihat di mana nih undang-undang tentang MPR, undang-undang tentang DPR, DPD, MA, MK, dan juga BPK. Kenapa harus ada undang-undangnya? Supaya dalam menjalankan job desk-nya, dalam menjalankan wewenangnya, itu tidak asal-asalan. Ada aturan mainnya. Maka dari itu wajib ada hukum dasarnya. Terus yang keempat, keberadaan lembaga negara terdapat di pusat pemerintahan atau ibu kota, ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintah. Udah jelas ya, kita lihat bahwa sebelum IKN diresmikan, kita lihat bahwa Jakarta menjadi pusat ibu kota. Di pusat ibu kota ini kita juga bisa melihat bahwa ada banyak sekali bangunan-bangunan lembaga negara seperti bangunan MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan juga BPK. Nah, itu sebagai contoh dari poin keempat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang betapa pentingnya lembaga negara beserta ciri-ciri umumnya, yang kedua adalah kita harus mengetahui bagaimana pembagian kekuasaan ini berlaku di Indonesia. Di Indonesia, kita harus mengetahui bahwa pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Pembagian kekuasaan ini ya, ketiga kekuasaan ini adalah kekuasaan secara horizontal atau secara sejajar. Kenapa kok kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sejajar atau horizontal? Karena mengacu pada Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa setiap lembaga negara itu posisinya sederajat. Maka dari itu pembagiannya pun horizontal alias sejajar. Setelah kita mengetahui pembagiannya secara horizontal, ada nggak pembagian secara vertikal? Ada ya, pembagian secara vertikal itu apa? Pembagian secara vertikal itu adalah pembagian dari presiden, wakil presiden ke pemerintah daerahnya. Ya, kita tahu bahwa pemerintah daerah itu dipimpin oleh siapa? Kalau tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur. Kalau di tingkat kota dan juga kabupaten dipimpin oleh wali kota dan juga bupati. Nah, kalau khusus ini maka disebutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal atau secara menurun, tidak sejajar.